المطايا واسع الأحوال مقتهمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. نبينا الآمرون ناهي فلا أحد أبر في القول لا منه ولا نهمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة إلى روح المصطفى سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحابة أجمعين، خصوصا خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح جميع مشايخنا في الدين وجميع مشايخ هذه البلدة أجمعين، خصوصا مصنف هذا الكتاب الإمام سيد عبد الله بن علوي الحداد، وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات sebutin keluarga yang meninggal. أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة، جالب لكل خير نافعة لكل شر حاصل لكل مقصد. وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله ببركة علومه وكرمه في الدارين، وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم طهر أعمالنا من الرياء وطهر قلوبنا من النفاق والخيانة واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Halaman wa'lamu ma'asyirul ikhwan 11 yang ada kembang itu. Kelihatannya nih tengah-tengah. Iya. Halaman 12 dari bawah. Halaman baris 12 dari bawah. Ya, baris 12 dari bawah. Yang ada kembang itu titik tuh di buletin. Iya. Ada di situ ada buletannya enggak? Enggak ada. Wa'lamu kan? Iya, ada. Wa'lamu ma'asyirul ikhwan. Di bawah. 12. Enggak, 12 dari bawah. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Flati. Wa'lamu tengah-tengah itu. Kamu kan nih? Halaman 11 nih. Itu. Tadi Oh, ini pemuda.
Ini wak lamu. Yang ada bundarannya. Iya, udah. Nami. Udah. Tadi udah ketemu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu ma'asyirul ikhwani. Ketahuilah sekalian saudaraku. Aiqadallahu qulubana wa qulubakum minal ghuflati. Semoga Allah memperhatikan hati kita dan memperhatikan hati kalian dari sifat lalai, wa waffaqana wa iyyakum lil isti'dadi lin naqlati minad daril faniyati ila daril baqiyati. Semoga Allah memberikan taufik kepada kami, maksudnya kepada pengarang kitab, wa iyyakum, dan kepada kalian untuk bersiap-siap berpaling, berpindah menuju tempat yang fana, ai minad dunya ila daril baqiyati, sampai ke tempat yang kekal abadi, ai fil akhirati. Anna min adharril asya'i 'alal insani tulul amali. Sesungguhnya yang paling membahayakan bagi manusia yaitu adalah tulul amal, panjangnya angan-angan untuk meraih segala sesuatu dari bagian dunia. Apa tulul amal? Wa makna tulil amali itu istish'aru tulil baqa'i fid dunya hatta yaghliba dzalika 'alal qalbi wa iyadu billah. Yang dimaksud tulul amal adalah kita itu berharap akan kekalnya kehidupan dunia sampai hati kita dikalahkan dari urusan itu. Fayakhudhu fil amali bimuqtadau. Akhirnya orang-orang akan beramal dengan tulul amal yang dia angan-angankan. Wa qad qala salafus salih rahmatullahi alaihim. Sungguh telah berkata orang-orang terdahulu dari kelompok orang-orang soleh, semoga Allah merahmati mereka. Orang-orang soleh mengatakan man tola amaluhu sa'a amaluhu. Man, siapa orang, tola yang panjang, amaluhu angan-angannya, ya maka sa'a amaluhu buruk nanti akan pekerjaannya. Jadi kalau orang tulul amal pasti kerjaannya bakal buruk, yang jelek-jelek aja dikerjain. Karena kenapa? Dia merasa dia harus meraih apa yang diinginkan dari bagian dunia. Akhirnya nggak pikir yang halal yang haram, nggak pikir diri dari Allah atau tidak, terjak aja. Itu dampaknya jadi sa'a amaluhu, jadi buruk tuh perilaku dia karena sebab tulul amal. Wadhalika di anna tulal amali yahmilu alal hirsi alad dunya. Karena yang namanya tulul amal itu akan berpotensi orang rakus urusan dunia kalau tulul amal. Wa tasmiru limaratiha, dan nanti dia itu akan benar-benar memakmurkan bagian dunia. Jadi kerjaannya dunia aja lah, bangun tidur udah urusin proyek, sampai mau tidur urusannya ngurusin proyek, pokoknya dunia mulu dah. Hatta yaqta'al insanu lailahu wa naharahu bitafakkuri fi islahiha wa kaifiyatis sa'i. Sehingga manusia itu siang hari dan malamnya itu berpikir untuk memperbaiki bagian dunianya dah. Segitunya tuh orang. Pokoknya yang dipikir dunia aja dah, bagaimana caranya kita kasih hari ini bagian yang terbaik dari dunia kita. Panjang dah tuh. Setiap hari kerjaannya cuma nyari dunia. Yahmilu alal hirsid dunia tuh. Serakah sama urusan dunia kalau orang tulul amal. Laha tarotan biqalbihi wa tarotan bil amali fi dzalik. Sesekali dia itu
akan memperbaiki urusan dunianya lewat hatinya, sesekali lewat amalnya, lewat perbuatannya. Hatinya terbesit, besok nih harus target sampai 2.500.000. Tuh tarotan bikol bihi wa tarotan bil amali. Sesekali pakai perbuatannya tuh. Jadi kerjaannya hati dan perilaku. Pasti ujung-ujungnya dunia. Itu tulul amal bahayanya. Wal akhdi fihi bi zahiri. Pokoknya yang dicari itu urusan yang tampak aja dari dunia dah. Fayasiru qalbuhu wa jismuhu mustaghriqina fi dzalik wal iyad billah. Akhirnya dampaknya gimana ya? Maka hatinya, jasadnya akan hanyut dalam menyibukkan dirinya memperbaiki urusan dunianya. Wahina idin, lebih parah lagi, yansal akhirat, maka dia akan lupa kehidupan akhirat. Jadi alasannya orang itu lupa akhirat cuma satu, serakah amin dunia, sehingga alam akhirat yang begitu janjinya Allah sudah pasti adanya, maka nggak terbesit tuh, nggak dipikirin sama dia, karena terhanyut mustaghriqina fi dzalik, mereka tenggelam, kerem bahasa Jawanya, tenggelam deh dalam urusan dunia. Wa yastahilu anha, dan dia menyibukkan selalu aktivitas dia untuk mencari bagian dunia. Ini ya sin wa ufa. Wa yusawwifu fil amali, dan dia itu sergap banget beramal laha untuk kepentingan duniawinya dia. Fayakunu fi amri dunyahu mubadiron, akhirnya untuk urusan dunianya dia terlalu cepat-cepat buru-buru bergegas, kudu dah nih pokoknya buat urusan dunia. Mushmarron, dan dia selalu memakmurkan tuh. Wa fi amri akhiratihi, dan sedangkan untuk urusan akhiratnya musawwifan wa muksiron, selalu melemahkan dan selalu menunda-nunda, menyempelekan untuk urusan akhirat. Wa kana alladhi yanbaghi lahu an yaqisa amra fayashmiru lil akhirati allati hiya darul baqa wa mautinul iqamati. Maka orang-orang yang mau selamat, dia itu harus bekerja sebaliknya. Kalau urusan akhirat itu dia harus sungguh-sungguh, tapi urusan dunianya diintar-intarin nggak apa-apa gitu. Maka fayasmiru lil akhirati allati hiya darul baqa, yang namanya kita bergegas untuk mencari akhirat karena kita punya tujuan kehidupan nanti yang akan kekal adalah akhirat, dan kita akan menempati yang namanya akhirat. Waqad akhbarallahu ta'ala wa rasuluhu, sungguh telah Allah nyatakan dari berbagai khabar dan dari Rasulnya. Jadi ada kabar dari Allah dan Rasulnya, annahu, bahwa sesungguhnya la yanaluha biduni sa'i wa talabi wal jiddi fi dzalik wa tashmiru lahu, maka tidak akanlah memperoleh manusia tanpa adanya usaha dan adanya menuntut kesungguhan hati untuk kita mencari urusan akhirat. Gampangnya ngomong, bahasa layana laha biduni syai wa talabi wa jiddi fi dzalik, orang ngimpi mau masuk surga, mendapatkan akhirat tapi nggak sungguh-sungguh gitu. Wa tasmiru lahu, dan dia harus sigap untuk urusan akhirat. Wa ammad dunya, ini diceritakan nih dunia gimana sih. Wa ammad dunya fahiya daru zawalin wa intiqalin, yang namanya dunia itu tempat yang tidak kekal, dia adalah akan hilang, sirna, dan akan berpaling, berpindah. Wa an qaribin yartahilu minha ilal akhirati, dalam waktu yang dekat juga nanti orang akan pindah ke alam akhirat.
wa an qaribin yartahilu minha ilal akhirati wa yukhallifuha wara'a zuhri, dan orang nanti dalam waktu dekat akan meninggalkan, akan berpaling dari dunia mau nggak mau. Kalau udah waktunya ya udah dia harus meninggalkan dunia. Jadi yang dia cari selama ini sia-sia belaka dah tuh, nihil, nggak berarti semuanya. Laisa ma'muran bi talabiha, dan tidaklah dia itu diperintahkan untuk mencari dari bagian dunia, wal hirsi 'alaiha, dan rakus dari urusan dunia. Jadi Allah memerintahkan kita itu jadi kayak kita bercanda di dunia nih, paham nggak? Untuk meraih dunia bercanda-bercanda aja dah, enjoy aja. Tapi urusan akhirat kudu serius gitu. Jangan sampai nyusahin diri kita nanti di akhirat. Bal huwa manhiyun anhu fi kitabillahi ta'ala wa fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang demikian itu dilarang serakah urusan dunia. Di mana yang larangannya adanya? Di Quran dan di hadis Nabi, menjelaskannya banyak lah. Wa nasibul miqdaru apa nih? Ada alif lagi? Muqaddarah. Oh, nggak ada alifnya. Wa nasibuhul muqaddarati lahu, dan akan menggapai dari bagian dunia sudah ditaker, la yafutuhu, dan tidak akan lepas dari bagian dunia, walau lam yatlubhu, meskipun kita nggak cari-cari. Jadi orang yang udah punya keyakinan tinggi sama Allah, yang Allah mengatur urusan dunia, meskipun lam yatlubhu, pasti kita nasibuhu, bakal dapat bagian dunia. Jangan takut gitu. Jangan sampai kita itu kayaknya terlalu ada kekhawatiran yang tinggi. Besok mau makan apaan nih? Nah, kalau itu kan wa nasibul muqaddarati lahu minha. Pokoknya udah ada takarannya dah dari bagian dunia. Pokoknya nggak bakal kita itu kelaparan istilahnya dah. Nggak bakal kita diterlantarkan oleh Allah. Wa ma min dabbati fil ardi illa Allahi rizquha. Pokoknya semua makhluknya Allah. Kalau masih hidup aja dah, pokoknya masih dikasih rizki. Wa yaqdir juga. Udah ditaker. Usaha kita melek dari habis subuh, nungguin dah tuh dagangan kita sampai sore. Kalau emang dapatnya cuma 30.000 hari itu, ya udah emang segitu. Innallaha yarzuqu may yasha wa yaqdir, tuh Quran bilang. Allah tuh memberikan rezeki kepada kita, tapi ingat wa yaqdir, ditaker sama Allah. Kalau emang hari Senin kita dapatnya cepet. Meskipun lam yatlubuhu, meskipun kita nggak gira-gira banget tuh hari, tapi tahu ujung-ujung Allah kasih hadiah yang berlimpah. Tapi kira yang kita tekun banget, melek mata habis subuh, kayaknya nggak dapat nih duit. Nah, bermasalah tuh. Banyak kan yang begini? Banyak. Itu. Walakinnahu lamma tola alaihi al-amalu, maka hamalahu alal hirsi alad dunya wa taswifi fil akhirati. Tapi ketika seorang itu tulul amal, maka dampaknya dari urusan dunia dia serakah banget. Akhirnya dia apa? Wa taswifi fil akhirati, dan dia itu selalu menunda-nunda urusan akhiratnya. Itu begitu. Jadi orang tulul amal itu maaf bukan urusannya kalau udah tahu tulul amal kita nggak bakal tulul amal. Mohon maaf, kadang-kadang sehari bisa berubah hati orang. Hari Senin zuhud, giliran hari Selasa bisa tulul amal tuh. Hari Rabu zuhud lagi, hari Kamis bisa jadi tulul amal lagi kita itu. Nah makanya kita ini harus benar-benar bagian dunia tuh secukupnya aja. Kalau ibarat kata orang dulu, asal udah ketemu gocap udah syukur dah. Yang penting buat makan jadi dah, beres kan tuh. Beres urusan begitu. Cuma kebanyakan tulul amal, jadi kita serakah gitu. Kalau udah serakah repot dah. Kayaknya nanti dia itu akan hidup kekal di dunia. Padahal begitu lagi nikmat-nikmatnya cari bagian dunia,
bro, saat itu diwafatkan oleh Allah, ya cuma capek doang yang didapat, nggak ada manfaatnya. Bukan berarti kita harus meninggalkan bagian dunia ngaji begini. Ambil dunia bagian secukupnya. Buat kita buat ibadah, buat kita itu mencari ridho Allah. Jangan buat kita makan sendiri, telan sendiri, dan kita nggak tasarrufkan di jalan Allah. Fala yukhtiru lahu amrul mauti. Akhirnya tidak ada kekhawatiran baginya untuk urusan kematian kalau orang tulul amal, karena dia merasa hidup kekal di dunia ini. Kan di awal tadi kan begitu kan. Jadi wa makna tulul amal yaitu istisyaru tulil baqa'i fid dunya. Dia merasa dunia itu kekal. Akhirnya apa? Fala yukhtiru lahu amrul mauti. Maka tidak ada terbesit urusan kematian. Pokoknya kayaknya dia akan hidup selama-lamanya. Wa wujubil istidadi lahu bil amali sholihati. Dan wajib baginya itu bersiap-siap dari beramal soleh harusnya. Illa wa'ada nafsahu bil firaghi lidzalik. Dan dia itu selalu berjanji kepada dirinya untuk menyelesaikan min asghalid dunya fi awqatin mustaqbilatin, untuk menyelesaikan, untuk berzuhud dari urusan dunia pada waktu yang ditentukan. Orang-orang yang tulul amal, dia selalu janji di hatinya sendiri, ntar nih kalau gue udah umur 50 tahun gue baru berhenti dah cari duit. Gitu, paham nggak? Nah itu dia itu wa'ada nafsahu bil firaghi lidzalika min asghalid dunya fi awqatin mustaqbilatin. Jadi dalam waktu yang mendatang dia baru punya program. Ntar gue mainnya di masjid, ntar aja dah kalau udah umur 60 tahun gitu. Wah, Nah, itu bahaya gak tuh, Jing? banget. Nah, ntar aja dah gue kalau di majlis taklim gaulnya kalau udah 60 tahun. Pokoknya istighol lu, pokoknya dia sibuk aja deh. Selalu mencari alasan fi awqatin mustaqbilatin, waktu yang akan mendatang aja dah. Gitu. Nah, kalau orang masih muda ditanya, lu nggak ngaji? Ntar aja kalau masih muda. Masih mendingan nih. Ntar aja kalau udah umur 40 tahun. Tapi kalau yang udah 50 tahun, 60 tahun diajak ke majlis salim. Ayo ngaji yuk, ntar aja. Kalau apa itu? Kalau udah meninggal. Pilihannya dua, kalau nggak mati, kalau mah pikun. Gitu kan? Bener gak? Anak muda dikatain ngaji yuk. Ntar aja dah kalau 30 tahun. Masih pantas tuh, ada niatan baik mau berubah di usia 30 tahun. Tapi kalau orang udah umur 60 tahun diajak ngaji, oh enggak. Diajak sedekah udah, ntar aja dah. Kalau mati, kalau apa tuh? Jadi dua pilihannya, kalau nggak pikun mati, udah gitu aja udah. Ada lagi, karena kenapa? Yaitu sibuk sama urusan dunia. Dan dia wala yukhtiru lahu amrul maut, tidak terlintas urusan kematian. Orang begitu gimana? Ka'anna ajalahu fi yadihi yamutu mata syaa. Ya Allah, ini orang kayaknya dia punya pemegang nyawa. Kayaknya ajalnya di tangannya dia sendiri. Dia akan mati kapan aja waktu yang dia inginkan. Semaunya dia aja dah. Tuh orang tulul amal begitu tuh. Ntar aja dah gitu. Kayaknya mati nggak di hadapannya dia gitu. Jadi ajalahu fi yadihi yamutu mata syaa. Gampangnya ngomong, udah dah, mati di tangan gue nyabut ntar nyawa gue dah gitu. Gue yang tahu udah umur gue mati di usia berapa, gue ntar aja dah tobatnya begitu tuh. Itu makanya ajalahu fi yadihi yamutu mata syaa. Kenanya aja dah. Kayaknya mati di tangan dia. Wa hadza kulluhu min syu'mitul amal. Ini semuanya adalah dampak dari tulul amal. Syu'mil tulil amal, kesialan dari adanya panjang angan-angan. Itu kesialan semua itu. Coba perhatiin kalimatnya pengarang kita. Wa hadza kulluhu min syu'mitul amal. Ini semua yang saya sebutkan nih adalah kesialan urusannya dunia, yaitu tulul amal. Berarti sial dangkalan nih namanya nih, gitu. Kalau pengarang kita ngomong. Fahdaruhu rahimakumullah. Berhati-hatilah kalian, semoga Allah merahmati kalian. Waja'alu at-taswifa wat-ta'khira fi umurid dunya wal mubadirati wa tashmiri fi umuril akhirati. Jadikanlah
dalam urusan dunia kita menterlambatkan, kita mengakhirkan, nggak giro-giro banget. Tapi kalau wal akhirati, kalau urusan akhirat mubadirah, kita harus bergegas, wa tashmir, dan kita harus bersiap-siap, punya kemauan dan kesungguhan yang tinggi untuk menggapai akhirat. Semua ini kama qala Nabi alaihi salam, sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, i'mal lidunyaka ka'annaka la tamutu wa'mal li akhiratika ka'annaka mayyitun ghadan. Tapi kalimat yang tamutu tuh kalimat dari, kan biasanya pakai ta ya, tamutu ghadan ya. Nah, ini tapi di sini mayyitun ghadan. Kalau tamutu ghadan tuh berarti kalam dari Sayyidina Umar, tapi sesungguh hadisnya pakai lafaz mayyitun ghadan gitu. Itu satu. Nah, apa? Kedua tidak memang itu. Iya. Oh, tamu. Nah, Nabi SAW bersabda, pokoknya kalau urusan dunia jadiin gimana tadi prinsipnya tuh? Kalau urusan dunia, akhirnya seakan-akan kita cukup nggak mati. Tapi urusan akhirat seakan-akan mati masih besok. Ini urusan dunia seakan-akan nggak mati, bukannya kita itu harus kejar dunia nih, bukan. Nggak, maksudnya gini nih, hadis ini ngajarin kita zuhud sebenarnya. Jadi kalau urusan dunia ambillah tuh, gitu, pakai buat ibadah dah. Takut-takut, kenapa? Mati besok. Jadi ambil bagian dunia buat menghantarkan kepada negeri akhirat. Itu orang cerdas begitu, mempersiapkan sesuatu yang memang udah akan pasti adanya. Itu orang cerdas gitu. Jadi mempersiapkan amal-amal soleh. Wastasyiru. Nih pakai taga waktaro baik. Koroba langsung. Wastasyiru koroba. Koroba mau. Alif kof ro ba. Udah. Al-maut. Wastakrobu maksudnya. Kenapa? Wastakrobul maut. Wastasyiru koroba mau. Taruh. Ini ada tanya kan nih? Enggak ada. Habis kop ada iktaroba bagaimana? Enggak. Wa'u alif kop ro ba. Setelah itu al-mauti. Oh, ini dempet alifnya mikofnya. Jadi wastasyiru kurbal mauti gitu. Oh. Wastasyiru kurbal maut. Jadi maf'ul ya kan? Iya. Nah, wastasyiru kurbal mauti. Kita itu bersiap-siap dah untuk akan dekatnya Kematian. fa innahu kama fil hadis. Sebagaimana memang yang ada di dalam hadis, aqrabu qaibin yantaziru, ya kan, wa ma yadril insanu la'allahu lam yabqa min ajalihi illa syai'u yasir. Yang namanya sesuatu yang paling dekat itu yang enggak nyata, dan menantikan itu adalah sesuatu yang memang manusia tunggu-tunggu. Walam yakum min ajalihi illa syai'a, dan tidak akan kekal ajalnya orang tersebut kecuali sesuatu yang sedikit. Artinya gini, untuk urusan kematian memang itu sedikitnya kita itu harus menantikan kematian biar kita itu ada kemanfaatannya, biar bisa nambahin amal. Kan kalau orang ingat mati walaupun sedikit nih ayasir, ya kan, setidaknya kita bisa nambah buat amal soleh gitu. Wa huwa muqbilun ala dunyahu wa mu'ridun an akhiratihi. Dan manusia nanti akan berhadapan dengan dunianya dan akan berpaling dari urusan akhirat. Fa in nazala bihil mautu, jika telah hilang yang namanya ingat kematian, wa huwa latil halati,
roja ilallahi wa huwa ghairu musta'dinin lil apa nih tulisannya nyambung banget, lil alif apa nih, alif Liliko ihi kali. oh ada hamzahnya nih. Oh iya bener nih, nggak Musta'idul kelihatan nih. liliko ihi. Tulisannya bleber. Iya. Wa huwa ala tilkal halati roja ilallahi, dan itu manusia nanti dalam keadaan yang demikian, maksudnya dia nggak ingat mati, roja ilallahi, mereka akan menemui berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, wa huwa ghairu musta'dilil qaihi, maka dia nggak punya persiapan lilikoihi. Nah, kan? Maka dia nggak punya persiapan untuk berjumpa dengan Allah. Warubama ya. Warubama apa bima? Ada rohnya kan? Iya, warubama. Warubama yatamanna ihmala inda ma yanzilul mautu bihi fala yujabu ilaihi wala yumkinu minhu kama qala Allah Ta'ala hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'mala sholihan fima taraktu kalla innaha apa nih kilmatun huwa qailuha. Jadi kalau orang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika dia itu berjumpa, dia akan terbesit, akan punya harapan. Rubama yatamannal ahmala inda mayanzilul maut, ketika datangnya satu kematian, maka tidak bisa menjawab dan tidak akan memungkinkan bagi mereka tuh orang-orang yang lupa kematian. Sehingga Allah nyatakan dalam Al-Quran, ketika datang kepada mereka kematian, mereka ucapkan, Tuhanku, kembalikanlah aku. Barangkali saya mau nambahin amal soleh dari sesuatu yang pernah saya tinggalkan. Tapi kata Allah apa? Kalla, ya kagak dah. Innaha kalimatun, itu cuman omongan belaka, kata Allah Subhanahu wa taala, yang gak ada manfaatnya. Sekarang udah jadi apa? Udah jadi kematian. Udah gak ada gunanya dah, gitu. Lu punya harapan, namanya PHP tuh. Pengharapan palsu. Wa min waraiha barzakhun ila yaumi yub'atsun. Maka di balik mereka itu ada satu alam barzakh, yaitu satu hari yang akan dibangkitkan. Fala yutilul amalu wa yusawwiful amala wa yaghfila alal istidadi lil maut illa ahmaqa ma'rur. Jadi mereka tidak akan berpanjang angan-angan untuk bergegas urusan amalnya, dan mereka itu akan lalai dari persiapan kematian, kecuali illa amako magruron, kecuali orang-orang yang benar-benar cerdas, yang orang-orang yang benar-benar ceroboh dan yang bodoh. Orang bodoh, orang ceroboh, dia nggak mengingat urusan akhirat, nggak ingat urusan kematian juga. Itu orang-orang bodoh yang ceroboh, ahmak. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu, yakni hasaba wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani fatulul amal min ittiba'i hawan nafsi wal nikhidadi bi amaniha kadibihi. Yang namanya orang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang dia itu tidak menuruti hawa nafsunya, dan dia beramal setelah itu untuk amal setelah kematian. Orang cerdas tuh ingat-ingat untuk urusan setelah mati. Dan orang yang lemah, orang yang bodoh adalah orang yang man atba'a nafsahu hawa, yang menjadikan hawa nafsunya selalu dituruti, wa tamanna 'alallahil amani, dan dia berharap bahwasanya Allah akan memperhatikan dirinya. Itu orang goblok, orang bodoh, beramal kagak, cuman harap-harap
pengen masuk surga gitu tuh. Itu namanya karena mengikuti hawa nafsunya. Fatulul amal, sedangkan tulul amal itu mentibai hawa nafsi. Hanya saja urusan tulul amal itu adalah berangkat dari hawa nafsunya. Wal inkhidai bi amaniha, dan dia itu ghirah untuk yang namanya memperoleh urusannya dengan cara yang bodoh dan cara berbohong. Itu orang yang tulul amal, pastikan berangkat itu hayalannya dari hawa nafsunya. Makanya kita ini diajarin sama pengarang kitab, jangan sampai kita mau mengambil bagian dunia sampai melalaikan urusan akhirat. Jadi kalau buat dunia jangan giro-giro banget dah. Buat dunia. Nah, nanti sebagaimana kita akan mendapatkan makna zuhud. Raih dunia sebanyak-banyaknya, tapi ambil manfaatnya untuk kehidupan akhirnya. Kalau seandainya harta yang kita kumpulkan saat ini untuk mendapatkan makna zuhud, sedekahkan. Wakafin masjid, wakafin pondok pesantren. Itu namanya orang kaya yang penuh manfaat akhirnya zuhud gitu. Jadi kita itu jangan kebanyakan yang namanya ngayal-ngayal tingkat tinggi dah. Kurang-kurangin dah. Ntar punya program. Dikit-dikit tahun depan gue udah punya rumah lantai 4. Akhirnya kalau nggak sampai punya titel, kalau kata engkong titel apa tuh? Kalau nggak sampean on. Titel on aja ceng ya. Kalau nggak sampean jadi punya titel on gitu. Dah segini dulu, ada mau nanya nggak? Serem nih ngaji. Dan ini kayak ada hadis dalam satu riwayat, Anda pernah hafal tuh hadis. Jadi hadisnya apa ya? Ikmal di dunia ka annaka ta'isu abada. Ta'isu abada wa amal di akhirat juga angkat kamu tuh goda gitu. Ini kan sama sejenis nih ini. Mungkin ini di hadisnya di riwayat yang lain kali ini. Di riwayat yang lain. Oh gitu. Di riwayat yang lain. Dan yang sering orang pakai biasanya riwayatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Gitu. Ini kita lagi diajarin nih biar jadi orang yang zuhud, nggak tulul amal. Kebanyakan ngayal urusan dunia. Silakan, nggak apa-apa, punya program. Idat azamta fatawakal ala Allah. Kalau udah punya planning, jangan berharap planning kita itu akan goal, akan lancar-lancar aja. Tawakal sama Allah dah. Urusan jadi apa kagak, yang penting ikhtiar. Tapi pembahasan ini sama kayak di Bidayatul Hidayah tentang dimaksiat hati kan satu kan. Tulul amal itu jatuhnya ke maksiat hati. Nah, iya, kalau di kitab apa namanya Sulamut Taufik, tulul amal itu bagian dari maksiat hati. Ya? Oke, tadi pas baca sama modelnya sama sama Sulamut Taufik nih. Cuma kalau itu campur fikih. Kalau sama Sulamut Taufik, kalau ini pure tasawuf semua. Tulisannya blebernya jadi nyambung-nyambung. Roy, tanya Roy. Nonton dong lo Roy. Kalau zuhud begini nih, zuhud tuh gampangnya ngomong sekarang pola hidup sederhana. Kalau zuhud, pola hidup sederhana maksudnya gimana? Bukan kita itu nggak boleh bermewah-mewahan. Jadi kemewahan yang kita dapat tujuannya buat
akhirat. Lagi-lagi untuk urusan akhirat, bukan urusan duniawi. Ya silakan punya rumah cakep, tujuannya apa? Buat jamu tamu, biar nanti kalau orang datang pada kumpul itu kita kasih makanan buat jadi pengajian gitu. Itu namanya zuhud gitu. Tapi ya kalau orang yang mengajukan diri untuk sebuah negara kayak sekarang kan mana di pesta demokrasi, apakah itu nggak sebuah kepanjangan istilah dari Tulul Amal? Soalnya kan dia ibarat kata belum kepilih nih. Kita nggak usah nyebut legislatif atau yudikatif atau siapapun ya. Maksudnya kan dalam hak. Kemarin kita di jalan nun banyak mau tujuan gitu. Nah di situ kan kayak ada slogannya lah atau visi misi atau aneh lah, yang nyatanya kan kalau di budaya kan itu suatu yang kalau nggak dilakukan kan khianat besar banget tuh di masyarakat ini. Nah itu maksudnya dia masuk ke tulul amal yang di sini juga. Kalau tulul amal tuh nggak ada ikhtiar. Oh nggak ada ikhtiar, cuma tulul amal tuh nggak ada ikhtiar. Jadi cuman angan-angan doang, ngayal doang, akhirnya nggak bergerak. Oh nggak ada Kalau action. program tuh kita realisasikan kalau program. Kalau tulul amal kan ngayal doang. Nah kalau program punya program cuman tidak bisa maksimal, itu wajar gitu. Siapa pun punya program, cuman kalau nggak maksimal ya wajar. Cuman kalau nggak maksimal semua ya nggak wajar namanya. Nggak wajar lah itu namanya. Misalnya programnya 3, tercapai cuma 2, ya udah bagian itu bagian dari hasilnya berarti. Itu. Coba kita besok memasuki bulan Ramadan. Anda punya program khatam Quran sampai 3 kali. Udah sungguh-sungguh nih, ya gak? Ternyata di tengah puasa kita habis suara kita hilang. Nah, itu programnya nggak tercapai, tapi pol-pol jadi mentoknya di situ. Sampai hari terakhir tuh dari mulai 2 minggu suaranya habis, nggak bisa baca dari paksa-paksain, nggak bisa ke program sampai 3 kali, dan akhirnya cuma dapat dua kali hatam doang. Nah, itu nggak tulul amal tuh namanya begitu. Nggak ada orang punya planning, cuman angan-angan doang gitu. Jadi selalu disibukkan tarotan di qalbihi wa tarotan bil amal. Sesekali hatinya urusan dunia, sesekali otaknya nih, akalnya, perilakunya semua urusan dunia aja dah. Jadi puterannya mau hati kek, akal kek, perilaku kita kek, tujuannya buat dunia doang. Tulul amal tuh begitu jadinya tuh, enggak. Akhirnya dia jadi apa ya? Jadi nggak ingat kematian gitu. Jadi lalai deh. Nah ini sebagai penutup ikhtitam kan dikit lagi mau nisfu nih. Ini Sya'ban kan sudah bilang banyak-banyakin baca salawat. Ntar malam nisfu Sya'ban itu malam Lailatul Baro'ah kata ulama, Lailatul Ghufran, malam terbebasnya orang, dimana yang tadinya kita itu pernah berdosa, melakukan hal-hal dosa, maka dibebaskan kita di malam nisfu Sya'ban. Lailatul Ghufran disebut juga malam pengampunan. Segabrok dosa kita di malam itu, catatan kita dihapusin, hilang semua, ganti lembaran baru. Amalia kita akan disetorkan, ada yang per hari, kapan? Ba'da asar. Ada yang per minggu, kapan? Dari Kamis. Ada yang per bulan, ada yang per tahun. Per tahun kapan? Per tahun itu di bulan Sya'ban. Nah ini nih di malam nisfu Sya'ban
maka tidak akan pernah doa-doa kita itu ditolak, alias pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi yang ngomong, khamsul layalin la turaddu fihin ad-da'wah. Ada 5 tempat itu yang kalau kita berdoa tidak akan ditolak, artinya mustajabun. Pertama, Lailatul Jumat. Malam Jumat tuh kan harian mingguan tuh. Iya. Benar gak? Kemudian yang kedua apaan? Lailatul Aidain. Malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Gampangnya ngomong takbirannya dah tuh. Oke, takbiran banyak-banyakin doa tuh pada maghrib. Habis batalin langsung doa tuh. Itu mustajab, apalagi itu di antara waktu Isya, maghrib dan Isya. Begitu takbiran, misalnya nih, habis batalin tuh malam 29 atau udah terakhir nih. Udah besok lebaran takbiran nih. Udah dapat dari pemerintah. Langsung tuh habis batalin doa dah tuh. Habis maghrib. Idul Fitri, malam takbirannya tuh, malam Idul Adha. Kemudian apaan? Lailatul Awwalu min Rajab. Malam pertama di bulan Rajab. Di bulan Rajab. Itu mustajab tuh doa kita. Kemudian yang terakhir di malam nisfu Sya'ban, doa kita nggak bakal ditolak, diijabah. Maka amaliyah salafun soleh mengamalkan seperti Imam Ghazali itu dalam Ihya'nya, sholat hajat 4 rakaat habis maghrib. Nanti tengah malam. Habis nisfu tuh habis doanya kan kita biasanya selalu berjamaah nih nisfu kan ya. Nah tuh maghribnya tuh kita doa masing-masing dulu tuh sebelum baca Yasin tuh. Mustajab tuh. Baca Yasin. Nah habis itu pulang malamnya begadang. Malam nisfu tuh. Nah, ngapain? Kita isi malam nisfu itu karena lembaran baru berdoa. Makbulah. Pokoknya diterima, diijabah tuh. Dan amalkan kata Imam Ghazali sholat apa ya? Sholat hajat. Berapa rakaat? 4 rakaat, 1 kali sah. Rakaat pertama habis baca Fatihah kulhu 10 kali. Rakaat kedua habis baca Fatihah kulhu 20 kali. Rakaat ketiga habis baca Fatihah kulhu 30. Rakaat keempat habis baca Fatihah kulhu 40. Habis itu salam. Jadi sekali salam. Jadi jangan pakai tahiyat awal. Sekali aja. Tapi kalau seandainya itu diamalkan siang hari, maka yang lebih afdol dua-dua. Kalau di siang hari. Kalau siang hari. Kalau malam hari yang lebih afdol 4 langsung sekali. 4 langsung. Enggak pakai tahiyat awal ya. Misalnya nih, ini malam ini kan nih umpama nisfu nih. Ya enggak? Kalau mau siang hari berarti dua-dua. Kalau malam itu mau diinin habis nisfu tuh malamnya tuh begadang, ya udah 4 rakaat sekali salam. Terus nggak pakai tasahud tuh, tasahud awal nggak? Tasahud awal nggak bisa pakai. Itu udah tradisi orang-orang soleh dalam kitab. Adapun pertanyaannya ada sholat raghaib sebagaimana dalam kitab Irsyadul Ibad, maka itu direwelin sama ulama. Ada orang yang sholat 100 rakaat, namanya sholat sunnah raghaib. Itu dalam kitab Irsyadul Ibad. Sampai Syekh Zainuddin Al-Maribari dalam Fathul Mu'innya, hada bid'atun munkaratun. Itu yang namanya dicela, nggak ada tuntunannya tuh sholat sunnah raghaib. Kalau di kitab-kitab yang muktamad, meskipun ada sebagian yang mengamalkan itu karena nggak berdasarkan dalil. Kalau sholat hajat yang tadi ada dalilnya semuanya. Makanya Imam Ghazali tulisinnya sunnahnya itu malam nisfu Sya'ban, tengah malam nggak ditulis sholat sunnah raghaib. Tapi Imam Ghazali sholat sunnah raghaib, tapi buat hujah, buat pelajaran kepada masyarakat yang ditulis berdasarkan hadis sahih. Dan sholat hajat aja dah. Jadi orang begitu kalau ngasih fatwa buat dirinya sendiri nih, buat dirinya sendiri pakai buat fadailul amal. Tapi buat orang lain fatwanya maka dicariin ulama yang dalil-dalil nah kita amalinnya yang dalil-dalil sahih itu. Sholat sunnah 4 rakaat sekali salam. Jadi rakaat pertama habis Fatihah pokoknya kelipatan 10 dah semuanya dah tuh. Habis itu berdoa dah tuh banyak-banyak. Dan disunnahkan hari itu, malam hari itu habis sholat 4 rakaat tuh, itu disunnahkan baca sallallahu alaihi Muhammad 3001. 3001. Habis baca itu, habis semuanya baca sholat aja dah 3001. Kalau 1000
berapa menit tuh? 30 menit. 1 menit aja dapat 100 ya? Iya. Sallallahu Muhammad. Lebih. Rasulullah Muhammad Ada kali ya 1 menit 100 ya? Kali 5 menit. Ada kali? 10 menitan. ada 1 menit 100. Nah kali aja dah tuh. 10 Kalau menit 10 menit 1000. iya 20 menit 2000 dong. Hmm. Ya, setengah jam dah 3000 berarti. 3000, setengah Iya, jam. setengah jam dong. Boleh sambil ngopi dah. Ijazahnya boleh sambil ngopi katanya. Kalau ngopi boleh sambil ngerokok kata guru aneh di pondok sama beda. Oh. Diringanin tuh ijazahnya. Kali aja. Iya 3000. Kita- Pengap juga kalau di Kalau mau lebih abdol ya sembari duduk langsung ngadep kiblat, nggak usah ngobrol, nggak usah kayak ngerokok gitu. Oh. Mau lagi iseng nih misalnya itu, ya boleh dah. Nanti dibaca 3000 sah. Jangan kurang, jangan lebih. Jangan kurang, jangan Jangan lebih. lebih. Nah mudah-mudahan Amin. di malam nisfu Sya'ban, sekarang bulan Sya'ban kita memperbanyak bacaan sholawat kita. Lebih-lebih sebagaimana dalam kitab-kitab Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau katakan, seorang mufassir besar yang namanya Abu Su'aid Ad-Du'ali, beliau katakan turunnya ayat Al-Ahzab innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi adanya di bulan Sya'ban. Makanya berdasarkan hadis Nabi, Rajab syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Terus wa Sya'ban syahdi kata Nabi. Yang namanya bulan Sya'ban itu apaan? Bulanku. Bulanku kata Nabi. Kenapa bulan Sya'ban bulanku kata Nabi? Karena disitulah perintah sholawat dari Allah dan Allah bersalawat langsung di bulan Sya'ban. Makanya Nabi ngomong wa Sya'ban syahri. Jadi ulang tahunnya sholawat itu di bulan Sya'ban. Bukan ulang tahunnya Nabi nih. Ulang tahunnya sholawat di bulan Sya'ban. Karena ayat itu turun di bulan di bulan Sya'ban. Jadi perbanyak lah tuh. Baca sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sholawat apa aja dah. Mau banyak mau hatamin dalail silakan dah tuh di bulan-bulan Sya'ban ini. Jadi kalau di bulan Sya'ban banyak-banyakin baca sholawat tuh. Wirid-wiridan kita yang tadinya 1000 tambahin di bulan Sya'ban ini banyak-banyakin dah. Pokoknya nggak ada batasannya dah di bulan Sya'ban. Nanti kita akan mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Amin. Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin. alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu pertanyaan soal sunnah rogoib pasti muncul lagi tuh tar. Musiman tuh di bulan Sya'ban ada orang ngamalin. Tadi saya udah jawab tuh ya di kitab apa yang kalau ditanya Irsyadul Ibad gitu. Itu Syekh Zainuddin bilang ini adalah bid'ah yang mungkaran. Jadi nggak sepantasnya bisa dijadikan hujjah. Tapi Imam Ghazali ngamalin. Tapi yang dijadiin hujjah yang ditulis di kitab fatul apa namanya? Iyanya sholat sunnah 4 rakaat gitu. Jadi tinggal kita pakai yang ada hujjahnya aja dah ya. Ting tutup doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bismillahil Fatihah wa birahmatil Fatihah. Amin. Iftah lana abwaabal khair wa Amin. ja'alna min ahlil khair. Amin. Ya farijal ham ya kashifal gham Amin. man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Amin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Amin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Amin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Amin. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum ya salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.